Ya, halo semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahyudin. Saya mahasiswa STI Cibubur, jurusan Manajemen 2017. Ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang materi dari perilaku konsumen dan materi tentang brand equity atau ekuitas brand atau merek. Sebelumnya, uh, apa sih itu dari perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan proses pembelian dan pada saat konsumen melakukan aktivitas seperti pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Atau ada juga yang termasuk ke dalam perilaku konsumen, yaitu kualitas dari produk, harga dari produk itu sendiri, atau jasa dari produk itu sendiri. Ada juga menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan, di mana seorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Nah, dalam perilaku konsumen juga dapat dibagi menjadi dua perilaku, yaitu perilaku rasional dan perilaku irasional. Perilaku rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti tingkat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan utama. Nah, yang kedua itu adalah perilaku irasional, yaitu perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk atau brand tanpa mengedepankan kebutuhan atau kepentingannya dari konsumen itu tersendiri gitu. Jadi untuk yang irasional itu ia hanya membeli barang-barang yang ia inginkan namun tidak ia butuhkan. Ciri-ciri konsumen yang rasional itu, yang pertama, konsumen lebih memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih oleh konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen lebih memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang keempat, terakhir, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan dari konsumen itu sendiri gitu. Dan nah, ada juga ciri-ciri dari perilaku konsumen yang irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi yang diberikan di media cetak maupun elektronik gitu. Yang kedua, konsumen lebih memilih barang-barang yang bermerek atau barang-barang branded yang sudah dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, konsumen lebih memilih membeli barang berdasarkan gengsi, bukan berdasarkan kebutuhan gitu. Nah, dalam perilaku konsumen juga di sini ada yang namanya brand equity atau ekuitas merek gitu. Apa sih itu ekuitas merek? Nah, menurut saya ekuitas merek ini adalah aset dan kewajiban merek yang terkait dengan suatu merek. Nah, ada 4 elemen dalam ekuitas merek. Yang pertama ini brand loyalty atau loyalitas produk atau merek, adalah derajat kesetiaan dan komitmen dari pelanggan terhadap sebuah brand. Jadi brand loyalty ini gimana caranya membuat si pelanggan itu lebih setia atau lebih komitmen kepada usaha atau merek yang kita buat. Selain ada brand loyalty, juga di sini juga ada brand awareness atau kesadaran merek, yaitu kemampuan potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari kategori produk tertentu. Nah, di sini brand awareness juga di sini cukup penting. Gunanya sih menurut saya sih untuk para pelanggan aware atau sadar terhadap produk kita. Yang ketiga, ada perceived equality atau kualitas yang dipersepsikan, yaitu persepsi yang tertancap dalam benak pelanggan
mengenai kualitas keseluruhan dari sebuah produk jika perbandingannya itu dengan produk kompetitor. Dan yang terakhir yaitu brand association gitu. Atau juga bisa disebut asosiasi merek, yaitu adalah segala sesuatu yang terkait dalam ingatan suatu merek. Nah, jika kalian juga ingin membuat brand atau merek, jika kalian ingin membuat brand atau merek itu ada beberapa kriteria sih dalam menentukan brand. Yang pertama, mudah dipelajari dan diingat oleh konsumen, lebih simpel, lebih diingat mungkin gitu. Yang kedua, mendukung simbol atau slogan, kayak seperti contohnya slogan dari Le Mineral. Contoh ada kayak semacam ada manis-manisnya gitu, seperti itu mungkin biar pelanggan juga lebih sadar akan produk atau brand kita itu. Dan yang ketiga, tidak membosankan. Jadi walaupun pelanggan melihat brand kita setiap saat pun pelanggan tidak terlalu bosan gitu. Yang keempat, yang pasti sih tersedia dan dilindungi secara hukum. Nah, mungkin cukup segitu sharing yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya maaf jika ada perkataan dan penyampaian yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit masuk pada kalian, dan semoga kalian di sana sehat-sehat terus dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.